المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولمشايخه وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى شيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في كتابه الإحكام في صبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. ثم قال حفظه الله تعالى الصورة الثالثة تركه للمستحبات وفعله للمكروهات ولو حالتان. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu pada sore hari ini, melanjutkan pembahasan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam, yang ditulis oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Masih pada pembahasan keadaan penguasa yang berkaitan dengan apa yang beliau lakukan pada diri beliau sendiri. Setelah beliau menyebutkan dua keadaan, yang pertama adalah seorang penguasa melakukan ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah seorang penguasa melakukan perkara yang mubah. Maka keadaan yang ketiga, penguasa tersebut meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, atau dia melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan penguasa ternyata beliau meninggalkan apa yang dianjurkan, yang disunahkan, atau beliau melakukan perkara yang dimakruhkan? Beliau mengatakan walahu halatani. Maka yang demikian ada dua keadaan. Nah, ثم قال حفظه الله تعالى الأولى أن يقتصر تركه للمستحب وفعله للمكروه على نفسه، فمن أمثلة ترك المستحب تركه لقيام الليل أو تلاوة القرآن أو صيام النفل، ومن أمثلة فعل المكروه التخصر في الصلاة وافتراش ذراعين فيها وتعجيل السحور وتأخير الفطر في الصوم. Nah, ada dua keadaan. Seseorang meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, atau dia melakukan perkara yang dibenci di dalam agama ini. Keadaan yang pertama adalah ayyaqtasira tarkuhu lil mustahabbi wa fi'luhu lil makruhi ala nafsihi. Apa yang beliau lakukan berupa meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, atau melakukan sesuatu yang dibenci, itu efeknya hanya pada diri beliau sendiri. Dampaknya hanya pada diri beliau sendiri, tidak sampai kepada orang lain. Berarti nanti yang kedua, jenis yang kedua atau keadaan kedua, yaitu apabila beliau meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh, dan ternyata di sana ada efek dan dampak bagi orang lain.
Contoh dari yang pertama, famin amthilati tarkil mustahab. Di antara contoh meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, amalan yang dianjurkan, tidak sampai kepada kewajiban, adalah tarkuhu liqiyamil lail. Beliau meninggalkan sholat malam. Bagaimana sikap kita ketika kita memiliki seorang penguasa, ternyata dia tidak pernah melakukan sholat malam? Au tilawatil Qur'an. Atau beliau meninggalkan membaca Al-Quran. Au siyamin nafl, atau meninggalkan berpuasa yang sunnah. Yang dia kerjakan hanya puasa Ramadan saja. Puasa yang lain tidak pernah beliau kerjakan. Berarti dalam keadaan seperti ini, beliau telah meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan di dalam agama ini. Qiyamul lail hukumnya sunnah muakkadah. Tilawatul Quran juga sunnah. Berpuasa selain puasa Ramadan, puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, maka ini adalah hukumnya sunnah. Wa min amthilati fi'lil makruh at-takhassur fi shalah. Dan di antara contoh melakukan perkara yang makruh adalah at-takhassur fi shalah. At-takhassur adalah meletakkan kedua tangan di pinggang. Meletakkan kedua tangan di pinggang. Al-khasr artinya adalah pinggang. Dan maksud dari takhassuru adalah meletakkan kedua tangan di pinggang ketika dalam keadaan sholat. Maka yang demikian adalah sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci. Ketika seseorang sholat, maka yang dituntut darinya adalah khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah. Adapun seseorang meletakkan kedua tangannya di pinggang, maka ini bertentangan dengan semuanya itu. Ini adalah perkara yang dibenci. Bagaimana seandainya seorang penguasa melakukan yang demikian? Waftirashu adh-dhira'aini. Dalil tentang bahwasanya Nabi SAW melarang at-takhassur fi shalah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan dia meletakkan kedua tangannya di pinggang. Kemudian contoh yang lain adalah waftirashu dhira'aini. Itu kurang alif ya. Setelah ra itu ada alifnya. Waftirashu adh-dhira'aini. Iftirash maksudnya adalah meletakkan. Dhira'aini meletakkan kedua lengan fiha di dalam sholat. Dan maksudnya adalah meletakkan kedua lengan ini di atas tanah ketika dalam keadaan sujud. Ini adalah hay'ah yang makruhah. Cara seperti ini adalah makruh. Dan sunnahnya seseorang adalah menjauhkan lengannya dari tanah. Menjauhkan lengannya dari tanah, bukan meletakkan kedua lengannya di atas tanah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisata al-kalbi. Hendaklah kalian i'tidal di dalam sujud. Dan maksudnya adalah kerjakanlah sujud sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan yang disyariatkan. Dan janganlah salah seorang di antara kalian meletakkan kedua lengannya seperti seekor
anjing. Bagaimana anjing ketika dia dalam keadaan mendekam, maka kita melihat bahwasanya kedua lengannya ini ditaruh di atas tanah. Maka Nabi SAW melarang bentuk yang seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang makruh. Dan ini adalah pendapat seluruh madhab yang 4. Madhab yang 4 semuanya mengatakan bahwasanya bentuk seperti ini adalah makruh. Dan sebagian bahkan ada di antara ulama yang mengatakan yang seperti ini adalah haram. Kalau dilakukan oleh seseorang maka perkaranya sampai kepada dosa, bukan hanya sekedar makruh saja. Meskipun madzhab al-arba'ah semuanya mengatakan bahwasanya perbuatan seperti ini adalah makruh. Sehingga Syekh di sini mendatangkan contoh ini. Contoh di antara perkara yang makruh adalah meletakkan kedua lengan di tanah ketika dalam keadaan sujud. Bagaimana seandainya seorang penguasa melakukan yang demikian di dalam sholatnya? Bagaimana sikap kita? Contoh yang lain adalah wa ta'jilus suhuri. Di antara contoh yang makruh adalah mengakhirkan atau mempercepat sahur. Kita tahu bahwasanya sunnahnya seseorang mengakhirkan sahur, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Termasuk di antara yang dimakruhkan adalah ketika seseorang tergesa-gesa di dalam sahurnya. Adzan jam 3:30, dia sudah sahur misalnya jam 2. Atau sebagian orang dia terlambat tidurnya jam 12 dan sebelum tidur dia sudah makan dan niatnya adalah sahur. Maka ini perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang makruh. Sunnahnya, dan ini adalah sunnah fi'liyah, Nabi SAW dahulu mengakhirkan sahur. Dan di antara hikmahnya adalah keberkahan, karena Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fi as-suhuri barakah. Kemudian yang kedua adalah di antara keberkahannya seorang memiliki lebih tahan dan lebih kuat dalam berpuasa dan meninggalkan makan dan juga minum dalam sehari ketika dia mengakhirkan sahurnya sampai menjelang adzan. Wa ta'khirul fitri fi shaum. Di antara perkara yang dimakruhkan adalah mengakhirkan berbuka puasa. Harusnya atau sunnahnya adalah seseorang menyegerakan berbuka. Adzan, matahari tenggelam, maka dia langsung berbuka. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia masih dalam kebaikan selama mereka mempersegera berbuka. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Termasuk perkara yang dibenci di dalam syariat ini adalah seseorang mengakhirkan berbuka. Dia baru berbuka misalnya 1 jam setelah tenggelamnya matahari. Maka ini adalah perkara yang makruh. Baik. Setelahnya. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى فليترتب على ذلك إنكار ولا تأثيم لأن ترك المستحب وفعل المكروه ليس بمعصية متى ما اعتقد استحباب المستحب وكراهة المكروه وإنكار إنما يكون على فعل المنكر من ترك واجب أو فعل معصية. نعم. فلا يترتب على ذلك إنكار ولا تأثيم. Kalau memang penguasa melakukan yang demikian, dia enggak sholat malam, dia enggak baca Quran, dia tidak melakukan puasa yang sunnah, yang wajib dia lakukan, alhamdulillah. Bagaimana sikap kita? Fala yatarattabu ala dzalika inkarun wala ta'thim. Maka yang demikian tidak menuntut dari kita untuk mengingkari atau mengatakan bahwasanya dia berdosa. Kenapa demikian? Li'anna tarkal mustahabbi wa fi'lal makruhi laisa bima'siyah. Karena meninggalkan sesuatu yang mustahab
dan melakukan perkara yang dibenci itu bukan merupakan kemaksiatan. Maksiat, dosa. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh, ini tidak sampai kepada dosa. Mata ma'taqada istihbab al-mustahabbi wa karahat al-makruh. Selama orang tersebut masih meyakini bahwa perkara tersebut adalah mustahab. Beliau memang tidak melakukan puasa sunnah, tapi belum meyakini itu adalah perkara yang dianjurkan dalam agama ini. Beliau memang tidak melakukan sholat malam, tapi beliau tahu dan meyakini bahwasanya sholat malam ini adalah perkara yang dianjurkan dalam agama ini. Selama beliau masih meyakini yang demikian, maka tidak boleh diingkari dan tidak boleh dikatakan bahwasanya beliau berdosa. Wa karahatal makruh, demikian pula selama beliau masih meyakini itu adalah perkara yang makruh. Contoh-contoh yang disebutkan tadi dan juga perkara-perkara yang makruh yang lain. Selama beliau masih meyakini yang demikian, meskipun beliau melakukan, maka tidak diingkari dan tidak dikatakan bahwasanya beliau berdosa di dalam masalah ini. Wal inkaru innama yakunu ala fi'lil munkar min tarki wajibin au fi'li ma'siyah. Dan yang namanya pengingkaran adalah ketika seseorang melakukan perkara yang mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Man ra'a minkum munkaran. Kalau melihat kemungkaran, sementara meninggalkan sesuatu yang mustahab bukan kemungkaran. Melakukan perkara yang makruh juga bukan merupakan kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Min tarki wajibin au fi'li ma'siyah. Yang namanya kemungkaran mungkin yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Sesuatu yang wajib dalam agama ini beliau tinggalkan, maka ini adalah kemungkaran. Atau fi'li ma'siyah, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang maksiat kemudian beliau lakukan, maka ini adalah kemungkaran. Adapun selain itu, kalau hanya meninggalkan sesuatu yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh, maka ini bukan kemungkaran sehingga tidak diingkari dan juga tidak dikatakan bahwasanya beliau berdosa. Nah, ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك لكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين. Nah, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك. Apa yang diperintahkan di dalam agama ini berupa perintah yang wajib atau perintah yang sunnah, yang mustahab, maka tidak boleh diyakini kebalikan daripada itu. Tidak boleh diyakini yang selain itu. Kalau itu memang sesuatu yang wajib, maka harus diyakini itu adalah wajib, meskipun seseorang belum melakukannya. Kalau itu adalah perkara yang mustahab, maka harus diyakini bahwa itu adalah perkara yang mustahab, meskipun terkadang seseorang tidak atau belum melakukannya. Lakin yajuzu tarkul mustahab, akan tetapi boleh meninggalkan perkara yang mustahab min ghairi ay yajuza i'tiqadu tarki istihbabihi. Dan akan tetapi kata beliau boleh meninggalkan sesuatu yang mustahab tetapi tidak diperbolehkan meyakini min ghairi ayyajuza i'tiqadu tarki istihbabihi. Boleh seseorang meninggalkan sesuatu yang mustahab tetapi tidak boleh dia meyakini bahwasanya itu bukan sesuatu yang mustahab. Meyakini bahwa itu tidak mustahab, itu yang tidak boleh. Keyakinan harus
meyakini bahwasanya itu adalah mustahab meskipun dia belum bisa melakukan perkara yang mustahab. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah meyakini bahwa itu bukan perkara yang mustahab. Wa ma'rifatu istihbabihi fardun 'alal kifayah, dan mengenal bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang mustahab, ini adalah fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian, maka gugur bagi sebagian yang lain. Li'alla yadhi'a syai'un minad din, supaya tidak hilang sedikit pun dari agama ini. Nah, ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى لكن هذا لا يمنع من دعوته للخير وترغيبه فيه امتثالا لترغيب الشارع الأمة إلى فعل المندوبات وترك المكروهات مع بيان ما أعد الله من الثواب والأجر على ذلك. ya. Setelah beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya penguasa apabila dia meninggalkan sesuatu yang mustahab tidak diingkari, dan apabila dia melakukan perkara yang makruh tidak diingkari, maka beliau mengingatkan satu hal. Lakin hadza la yamna'u min da'watihi lil khair wa targhibihi fihi. Prinsip yang tadi kita sebutkan dan sikap yang tadi kita jelaskan tidak melarang seseorang untuk mendakwai beliau, mengajak beliau untuk berbuat baik. Lain antara mengajak berbuat baik, mendorong beliau untuk berbuat baik dengan mengingkari. Ya, dua perkara yang harus kita bedakan. Kalau mengingkari, kita menyalahkan kenapa kok tidak melakukan perkara yang sunnah, kenapa kok melakukan perkara yang makruh, dan mengatakan bahwa ini adalah perkara yang dosa, ini adalah perkara yang tidak boleh, ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau seseorang mengajak beliau untuk berbuat baik dan mendorong beliau untuk berbuat baik, maka ini adalah perkara yang justru di dalam agama kita diperintahkan yang demikian. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dan di antara sikap orang-orang yang beriman adalah ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada kebaikan. Imtithalan li targhib asy-syari'i al-ummata ila fi'lil mandubat wa tarkil makruhat. Semuanya itu yaitu ketika kita mendorong dan mengajak penguasa untuk menghidupkan perkara-perkara yang mustahab tadi dan meninggalkan perkara yang makruh, melaksanakan apa yang ada di dalam syariat ini berupa targhib, mendorong umat untuk melakukan perkara-perkara yang mandub. Seperti sabda Nabi SAW atau hadis qudsi ketika Allah SWT mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwa syariat ini mendorong kita, menyuruh kita untuk melakukan berbagai ketaatan, termasuk diantaranya adalah perkara yang sunnah. Dan diantara derajat atau derajat yang tinggi yang didapatkan dan dicapai oleh al-muqarrabun, sebabnya adalah karena mereka selain melakukan perkara yang wajib, mereka juga melakukan perkara yang sunnah. Ini semua tentunya adalah dorongan bagi kita semuanya untuk berlomba di dalam perkara yang sunnah ini. Wa tarkil makruhat, demikian pula mendorong kita untuk meninggalkan perkara yang makruh. Karena makruh, siapa yang membencinya? Yang membencinya adalah Allah Azza wa Jalla. Meskipun tidak sampai diharamkan, tapi itu dibenci oleh Allahu Rabbul Alamin. Dan seorang hamba semakin tinggi penghambaan dia kepada Allah, maka semakin dia melakukan sesuatu yang menjadikan Allah SWT ridha, menjadikan Allah SWT mencintai dia. Kalau dia tahu bahwasanya ini adalah perkara yang dibenci di dalam syariat ini, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla,
maka dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci tadi. Ma'a bayani ma a'addallahu minat thawabi wal ajr ala dhalik, bersama dengan penjelasan apa yang Allah SWT sediakan berupa pahala dan ganjaran bagi orang yang melakukan demikian. Kita anjurkan, kemudian kita sebutkan pahalanya. Pahala melakukan sholat malam, bahwasanya adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga, sebagaimana dalam hadis. Kemudian kita sebutkan tentang keutamaan berpuasa di hari Senin, berpuasa di hari Kamis, keutamaan melakukan perkara-perkara sunnah yang lain. Semoga dengan kita menyebutkan amalan yang sunnah disertai dengan pahala yang Allah SWT sediakan untuk orang yang melakukannya, ini menggerakkan hati beliau untuk menghidupkan perkara-perkara yang sunnah tadi. Nah, itu adalah keadaan yang pertama. Summa qala hafizahullahu ta'ala an yata'adda tarkuhu lil musahabbi wa fi'luhu lil makruhi ila ghairihi ka an yakuna imaman lis salati fa yuakhiruha an waqtiha al musahabbi li ghairi maslahatin aw yartakiba 'inda salatihi bin nasi ba'da al makruhati fi shalah ka takhassuri fiha wa iftirashi dhira'ain. Nah, atsaniyah, yang kedua adalah ay yata'adda tarkuhu lil mustahabbi wa fi'luhu lil makruhi ila ghairi. Ketika beliau meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh, ternyata berefek pada orang lain, berdampak pada orang lain. Kalau yang tidak berdampak atau berefek kepada orang lain seperti tadi contoh. Yang ini contohnya apa? Ka'ayyakuna imaman lis-salati fayu'akhiruha an waqtiha, fayu'akhiraha an waqtiha al-mustahabbi li ghairi maslahah. Yang pertama, contohnya adalah dia menjadi imam di dalam sholat. Kemudian beliau mengakhirkan sholat tadi dari waktunya yang mustahab. Mustahabnya adalah di awal waktu. Nabi SAW ditanya tentang afdhalul a'mal, maka beliau mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktunya. Ternyata beliau mengakhirkan sholat tadi li ghairi maslahah, tanpa ada di sana maslahat. Tidak ada sebab yang jelas atau uzur yang syar'i. Ini berarti beliau meninggalkan sesuatu yang mustahab dan berdampak pada orang lain, berefek pada orang lain. Bagaimana sikap kita? Au yartakiba 'inda salatihi bin nas ba'dal makruhati fi shalah ka takhassuri fiha wa iftirashi adh-dhira'ain. Atau beliau melakukan di dalam salatnya, ketika beliau menjadi imam bagi manusia, melakukan sebagian perkara yang makruh di dalam salatnya, seperti beliau meletakkan kedua tangannya di pinggang, atau beliau meletakkan kedua tangannya di tanah ketika dalam keadaan sujud. Jadi contoh yang disebutkan dalam keadaan tadi adalah ketika beliau sholat sendirian, maka ini tidak berefek kepada orang lain. Kalau ini beliau meletakkan kedua tangan di pinggang di dalam sholatnya dan meletakkan kedua tangan di tanah ketika sujud, dan beliau sebagai imam. Nah, ثم قال حفظه الله تعالى ويناصح في ذلك وفق الضوابط الشرعية لما يترتب على ذلك من تفوية الفضيلة على عامة الناس. تفويت أحسن الله إليك. من تفوية الفضيلة على عامة الناس وحتى لا يقتدى به في ذلك، فإن استجاب للنصح وإلا فلا تجوز مع ذلك المنازعة بل درء الفتنة مقدم على فعل المستحب. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat? Fayunasahu fi dzalika wifqa ad-dhawabit asy-syar'iyyah. Maka dalam keadaan demikian, karena ini ada pengaruhnya dan dampaknya kepada orang lain, beliau dinasihati sesuai dengan kaidah-kaidah yang
disyariatkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita yang disyariatkan ketika memberikan nasihat kepada penguasa. Lima yatarattabu ala dzalika min tafwitil fadilati ala ammatin nas. Karena dampaknya adalah bisa menyia-nyiakan sebuah keutamaan atas kebanyakan manusia. Karena ketika belum mengakhirkan sholat dari waktunya yang mustahab, berarti banyak manusia yang tidak mendapatkan keutamaan sholat di awal waktunya. Berarti perbuatan beliau di sini berefek pada orang lain. Demikian pula wa hatta la yuqtada bihi fi dzalik. Dan supaya beliau tidak diteladani dalam masalah ini. Contohnya seperti tadi, beliau menjadi imam dan meletakkan kedua tangan di pinggang. Sementara manusia banyak yang melihat perbuatan beliau tersebut. Dikhawatirkan ada sebagian orang yang meniru apa yang beliau perbuat karena melihat beliau adalah seorang sultan, sebagai seorang penguasa. Kemudian ada sebagian orang yang jahil, yang tidak mengenal sunnah Nabi SAW dalam hal ini, akhirnya dia meniru apa yang dilakukan oleh penguasa tadi. Maka ini adalah tentunya tafwitu al-fadilah. Ini berarti di sana ada penyia-nyiaan terhadap sebuah keutamaan. Fa in istajaba lin-nushi, kalau beliau mau menerima nasihat tadi, alhamdulillah. Itulah yang kita inginkan. Wa illa fala tajuzu ma'a dzalika al-munaza'atu. Kalau beliau tidak menerima nasihat tersebut dan sesuai dengan dhawabit di antaranya adalah menyampaikan nasihat tadi secara sembunyi-sembunyi, tidak menyampaikan nasihat tadi di depan orang lain dan dilakukan dengan lemah lembut. Kalau beliau menerima, maka itulah yang kita inginkan, dan kalau beliau tidak menerima, fala tajuzu ma'a dzalika al-munaza'ah. Maka tidak boleh kemudian seseorang menjadikan sebab ini, yaitu ketika beliau menolak nasihat, kemudian menjadikan ini sebab seseorang melakukan munazaah, yaitu memberontak dan mengambil kekuasaan dari yang memilikinya. Bal dar'ul fitnati muqaddamun ala fi'lil mustahab. Bahkan dalam hal ini kita harus menyadari dan mengingat kembali kaidah bahwa menolak fitnah, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada melakukan perkara yang mustahab. Kalau seseorang kemudian melakukan munazaah dengan sebab beliau meninggalkan perkara yang sunnah, beliau mengakhirkan sholat dari waktunya yang mustahab, ya, atau beliau melakukan perkara yang makruh, kalau kita ingkari dan kita munazaah ini akan menjadikan fitnah, maka lebih baik ya seseorang meninggalkan yang demikian, artinya tidak melakukan munazaah karena dikhawatirkan terjadi fitnah yang lebih besar, padahal menolak fitnah ini lebih didahulukan daripada hanya sekedar melakukan perkara yang mustahab. Nah, ثم قال حفظه الله تعالى ومن الشواهد لذلك إنكار ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهما إتمام الصلاة بمنى ثم أتم هو بأصحابه كراهية للخلاف. setelahnya قال البيهقي وعاب عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى فقال علقمة فقام فصلى بنا أربعا قال فقلت له أتفعل ما عبت قال الخلاف شر. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan praktek salaf di dalam masalah ini. Wa minna syawahidi lidzalika inkaru ibni Mas'udin ala Uthman radhiyallahu anhuma itmam as-salati biminan. Di antara contohnya yang menunjukkan hal ini, bahwasanya dahulu para salaf ketika melihat penguasa dia meninggalkan sesuatu yang mustahab, ya, beliau memperbaiki sesuai dengan yang beliau mampu, mengingkari dengan lisannya, tetapi tidak sampai kepada munazaah. Kenapa demikian dilakukan? Karena dar'ul fitnati qaddamun ala fi'lil mustahab. Karena meninggalkan dan menolak fitnah ini lebih didahulukan daripada hanya sekedar melakukan yang mustahab. Ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud.
ketika beliau mengingkari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, pengingkaran karena Utsman radhiyallahu taala anhu menyempurnakan salat ketika berada di Mina. Yaitu bermalam di Mina, beliau radhiyallahu taala anhu menyempurnakan salatnya. Padahal Nabi SAW dan juga para sahabatnya dahulu ketika berhaji wada, mereka mengqashar salat ketika di Mina. Baik ketika hari Tarwiyah, itu sebelum tanggal 9, ataupun di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Mereka mengqashar salatnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah penduduk Mekah sendiri. Penduduk Mekah sendiri ketika mereka dalam keadaan berhaji dan mereka sedang melakukan nusuk mereka di Mina, mereka juga mengqashar salat. Ternyata Utsman radhiyallahu taala anhu di akhir-akhir kekhilafahan beliau radhiyallahu taala anhu menyempurnakan salat di Mina. Artinya zuhur dikerjakan 4 rakaat, asar dan juga isya dikerjakan 4 rakaat. Thumma atamma huwa bi ashabihi karahiyatan lil khilaf. Abdullah bin Mas'ud mengingkari dengan lisannya. Akan tetapi ketika praktek beliau melakukan sholat zuhur, asar dan isya, ternyata beliau menyempurnakan sholatnya. Melakukan seperti yang dilakukan oleh Utsman. Kenapa itu dilakukan oleh beliau? Karahiyatan lil khilaf. Beliau membenci yang dinamakan dengan perbedaan. Qala al-Baihaqi, berkata Baihaqi, wa'aba Abdullah bin Mas'udin itmam as-salati bi Mina. Abdullah bin Mas'ud beliau mencela disempurnakannya salat di Mina karena sunnah Nabi SAW adalah mengqashar. Baik penduduk Mekah maupun selain penduduk Mekah. Faqala Alqamah, maka berkata Alqamah, murid dari Abdullah bin Mas'ud, yang banyak melazimi Abdullah bin Mas'ud. Beliau mencela dan mengingkari disempurnakan salat tadi. Faqama fa shalla bina arba'an. Ternyata Abdullah bin Mas'ud ketika beliau melakukan salat 4 rakaat. Qala faqultu lahu, maka aku pun berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ataf'alu ma'ibta? Apakah engkau melakukan sesuatu yang engkau cela? Tadi engkau mencela perbuatan Utsman yang beliau menyempurnakan sholat. Ternyata ketika engkau sholat bukan mengqashar sholat, justru malah menyempurnakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud beliau menjelaskan kenapa beliau melakukannya demikian. Al-khilafu syarrun. Al-khilaf, yaitu berbeda, ini adalah sebuah kejelekan. Beliau khawatir terjadi fitnah yang lebih besar. Saya tahu bahwa ini adalah perkara yang mustahab, yaitu mengqashar salat ketika di Mina. Tapi ternyata waliul amr saat itu berijtihad dan beliau menyempurnakan salatnya. Khawatir terjadi fitnah yang lebih besar. Ketika beliau menyelisih waliul amr, akhirnya beliau pun menyempurnakan sholat dan menghindari khilaf dengan waliul amr. Maka ini adalah praktek langsung dari Abdullah bin Mas'ud atas keadaan ini, yaitu ketika penguasa meninggalkan perkara yang mustahab. Baik para ikhwah, mungkin sampai di situ dulu insyaallah karena ana ada safar. Semoga Allah SWT memudahkan pertemuan yang selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.